Perkenalkan, nama saya Reika Kirana, NPM 2010301061 dari kelas PPSI 2C. Untuk memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah pengajaran berbicara, saya memberikan video pembelajaran dengan isi materi pembelajaran berbicara di depan umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Khairun, silahkan memimpin doa. Baik, sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Amin. Sebelumnya, kita kan pertemuan kemarin membahas mengenai pengenalan mengenai berbicara ya. Jadi sekilas mengenai bagaimana cara berbicara yang baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berbicara di depan umum. Oh ya, sebelumnya untuk Mas Khairun, apakah ada yang absen untuk hari ini? Tidak, Bu. Sepertinya sudah masuk semua. Alhamdulillah ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan share screen terlebih dahulu mengenai materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Apakah sudah keluar share screen-nya? Sudah, Bu. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara detail mengenai bagaimana berbicara di depan umum. Untuk yang pertama itu kita membahas tentang bahasa yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu ketepatan pengucapan atau pelafalan bunyi. Jadi dalam kita melakukan sebuah pembicaraan, kita harus mengucapkan sebuah pelafalan itu yang jelas. Jadi tidak boleh berbeli, jadi harus seperti kita mengucapkan kata itu dengan ucapan yang jelas dan dapat didengar jelas oleh pendengar-pendengar kita. Jadi tidak menimbulkan kesalahan pendengaran dari pendengar kita tentang apa yang kita bicarakan. Untuk yang kedua yaitu penempatan tekanan, nada, jeda, intonasi, dan juga ritme. Jadi saat kita berbicara, apalagi berbicara di depan umum ya, itu kita harus memberikan sebuah perkataan yang jelas, yaitu seperti tekanan pada kata-kata penting, nada dan jeda itu juga perlu. Jadi untuk memberikan kesan kejelasan pada setiap pembicaraan yang kita bicarakan di depan umum. Jadi para pendengar kita pun juga jelas tentang apa yang kita bicarakan dan juga mengerti maksud apa yang kita bicarakan. Jadi dengan adanya ritme juga itu pendengar itu tidak bosan mendengar pembicaraan kita yang hanya dengan monoton, dengan suara yang monoton itu membuat kebanyakan pendengar itu merasa bosan. Jadi harus diselingi dengan nada dan juga ritme yang tepat. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan kata dan ungkapan yang baik, konkret, dan bervariasi. Pemilihan kata dan ungkapan yang baik itu seperti kata yang tidak menyinggung perasaan maupun menyinggung perasaan pendengar kita ya. Jadi kita harus mengucapkan ucapan yang baik dan juga ucapan yang tidak menyinggung, entah itu menyinggung ras atau menyinggung suatu kelemahan-kelemahan pendengar kita. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang baik didengar untuk semua kalangan pendengar yang sedang mendengarkan pembicaraan kita. Untuk yang selanjutnya yaitu ketepatan susunan penuturan. Nah, maksudnya yaitu dalam memberikan pembicaraan kita harus runtut. Jadi jangan
menggunakan kata-kata yang berbelit sehingga membuat para pendengar kita sulit menangkap dan memahami apa yang kita bicarakan. Untuk selanjutnya yaitu memperhatikan gaya bahasa yang digunakan. Penting sekali ya teman-teman, perhatikan gaya bahasa yang digunakan, seperti halnya saat kita melakukan pembicaraan seminar. Pasti banyak yang mengikuti acara seminar tersebut, baik itu dari kalangan anak-anak, kalangan dewasa, maupun kalangan orang tua. Jadi kita harus pintar-pintar memberikan gaya bahasa, yaitu gaya bahasa yang mampu diterima oleh semua kalangan, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, dan juga yang mampu diterima oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun sampai orang tua. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai isi pembicaraan. Isi pembicaraan dalam sebuah pembicaraan itu sangat penting. Jadi maksud dari tujuan pembicaraan itu harus penting. Yang pertama yaitu mendorong atau menstimulasi. Jadi sebuah pembicaraan itu pasti ada tujuan dan maksud kan ya. Yang pertama mendorong dan stimulasi itu yaitu kita dapat memberikan motivasi kepada para pendengar kita atau mendorong untuk menjadi yang lebih baik. Seperti halnya seorang motivator. Mereka mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua yaitu meyakinkan. Meyakinkan itu seperti halnya seorang promotor atau seorang sales. Jadi dia memberikan penjelasan mengenai produk apa yang dia jual melalui sebuah obrolan. Jadi meyakinkan pembelinya untuk membeli produk yang dia jual. Jadi meyakinkan dengan kelebihan produk tersebut atau mungkin keunggulan apa yang dimiliki produk tersebut daripada produk yang lain. Untuk yang ketiga yaitu menggerakkan. Menggerakkan itu yaitu seperti halnya memotivasi. Jadi kita memberikan semangat kepada para pendengar kita untuk lebih termotivasi dalam melakukan sesuatu yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu menginformasikan. Seperti halnya saya pada pagi hari ini memberikan informasi kepada kalian mengenai bagaimana berbicara di depan umum yang baik. Jadi informasi yang bermanfaat bagi para pendengarnya dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Yang selanjutnya yaitu menghibur. Menghibur itu seperti halnya MC dalam suatu acara itu harus bisa menggunakan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang dapat meningkatkan semangat para pendengarnya. Jadi pendengarnya itu mulai tergerak untuk bersemangat mengikuti apa yang MC arahkan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai penampilan berbicara. Apa saja penampilan berbicara yang harus kita kuasai dalam proses pembicaraan di depan umum. Yang pertama yaitu memahami latar belakang pendengar. Jadi sebelum kita melakukan sebuah pembicaraan di depan umum, kita harus memahami latar belakang pendengar kita, entah itu mereka dari kalangan anak-anak, mereka dari kalangan dewasa, maupun dari kalangan orang tua. Jadi kita harus memahami latar belakang mereka itu sehingga kita mampu memasuk dalam sebuah pembicaraan itu masuk akal, jadi dapat diterima para pendengar kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak keliru kita pendengar kita anak-anak, tapi yang kita bicarakan itu masalah dewasa. Kan itu tidak masuk akal ya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu mengetahui situasi. Kita harus sebagai pembicara kita harus mengetahui situasi para pendengar kita. Seperti halnya saat gaduh. Saat gaduh kita harus bisa memberikan sebuah perkataan yang dapat memfokuskan para pendengar kepada kita. Jadi mereka tidak seperti tidak menghiraukan kita. Jadi mereka terfokus kepada pembicaraan yang kita bicarakan. Yang selanjutnya yaitu kontak dengan pendengar. Dalam proses pembicaraan itu kita harus sebisanya menjalin kontak dengan pendengar, seperti tanya jawab, seperti kita menyuruh para pendengar kita untuk merespon apa yang kita bicarakan. Jadi kesannya itu sebuah pembicaraan itu mulai hidup dan dapat menjalin kontak dengan para pendengar maupun pembicara. Untuk selanjutnya yaitu menguasai pendengar. Menguasai pendengar yaitu kita dapat memberikan motivasi kepada pendengar kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan
apa yang para pendengar kita butuhkan. Untuk yang selanjutnya yaitu cara menguasai pendengar. Cara menguasai pendengar yaitu dengan mampu memfokuskan para pendengar untuk fokus kepada apa yang kita bicarakan. Seperti itu ya teman-teman. Yang saja itu memperhatikan gestur tangan, tubuh, dan kepala. Pada berbicara di depan umum, kita tuh seringkali refleks kan ya, menggerakkan tangan-tangan kita seperti itu. Jadi, dalam berbicara di depan umum, sebaiknya kita mengurangi banyak pergerakan bagian tubuh. Jadi, kesannya tidak terlalu banyak bergerak, tapi memberikan pembicaraan yang pasti dan juga tidak terlalu banyak menggunakan gestur-gestur tubuh seperti itu, teman-teman. Untuk selanjutnya itu memperhatikan humor atau jokes. Jadi dalam sebuah pembicaraan, apalagi pembicaraan seminar yang dihadiri oleh banyak peserta seperti itu, kita harus seringkali membubuhi sebuah pembicaraan itu dengan sebuah humor. Jadi dalam proses berjalannya pembicaraan itu tidak terlalu membosankan karena pendengar kan hanya mendengarkan cerita pembicara itu kan mesti sangat bosan ya. Nah, dengan itu pembicara yang baik harus mampu memperhatikan humor kepada pendengarnya supaya menjalin kenyamanan dan juga ketidakbosanan dalam sebuah acara pembicara. Yang selanjutnya itu memperhatikan ekspresi wajah. Ini masuk ke dalam emosional, teman-teman. Jadi, saat kita melakukan berbicara di depan umum, kita tidak boleh memasukkan hal-hal emosional yang sedang kita rasakan. Seperti halnya kita sedang marah, entah karena hal sesuatu seperti itu ya teman-teman. Lalu kita di dalam berbicara itu memberikan raut wajah muka yang sangat kusam, sangat marah, melihatkan kepada pendengar bahwa kita itu sedang marah. Itu tuh sangat tidak baik, karena itu dapat mempengaruhi pendengar kita. Jadi pendengar kita itu menjadi berpikir, wah kenapa pembicaranya itu sedang marah? Dan itu membuat suasana itu menjadi tidak fokus teman-teman. Jadi kita harus mampu mengendalikan emosi kita saat kita berbicara. Jadi jangan bawa emosi kita dalam saat kita menampilkan sebuah berbicara. Yang ke-9 yaitu penjiwaan. Penjiwaan itu juga sangat penting saat kita berbicara di depan umum. Seperti contoh, kita sedang membawakan puisi kepada penonton kita. Jadi, kita harus menjiwai apa isi dari puisi tersebut. Jadi, kita itu sebisanya itu harus menjiwai apa yang sedang kita bicarakan. Jadi kita harus menguasai seluruh materi apa yang sedang kita bicarakan. Jadi mampu menjiwai. Jadi tidak hanya monoton kita membacakan, misalnya membacakan sebuah puisi itu kita hanya tidak memiliki ekspresi apapun. Itu sangat tidak baik sebagai pembicara di depan umum. Seperti contoh, coba untuk Mas Khairun bisa bacakan puisi di sini dengan penjiwaan dan juga nada intonasi yang baik. Ya baik Bu, akan saya coba. Sahabat di kala hujan. Terima kasih teman. Di tengah orang-orang yang berseragam, di tengah awan yang mulai gelap, dan hujan memenuhi suara yang masuk ke telingaku. Ketakutanku mulai memuncak, nuraniku menggigil, tapi kau membawaku sebuah handuk. Kau adalah pelangi, walaupun kau datang terlalu awal. Baik, terima kasih Mas Khairul. Jadi, seperti yang kita dengar barusan, jika membaca sebuah puisi dengan nada dan juga ritme yang menjiwai, maka akan terdengar sangat bagus sekali ya teman-teman. Berbeda dengan kita membaca puisi dengan nada yang sangat monoton, itu mesti sangat membosankan dan tidak mampu menjiwai apa yang sedang dibacakan. Jadi jika kalian ingin berbicara di depan umum, sebaiknya kalian mampu menguasai segala hal dan juga segala aspek yang tadi seperti saya jelaskan ya teman-teman. Jadi dengan begitu kalian akan menjadi pembicara yang baik, pembicara yang mampu menguasai pendengar dan mampu
menguasai materi yang sedang kalian bicarakan. Jadi saat berbicara di depan umum itu kalian tidak kagok gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa lancar dalam berbicara di depan umum dan spontan dalam mengucapkan kata. Jadi tidak melulu kalian itu harus membaca skrip atau membawa contekan saat membaca, itu tidak perlu jika kalian itu memang benar-benar dapat menguasai metode-metode apa yang perlu dikuasai dalam berbicara di depan umum. Jadi seperti itu ya teman-teman materi kita kali ini. Untuk selanjutnya itu, jadi sebagai seorang pembicara yang baik, sebaiknya kalian memahami materi-materi yang tadi saya sampaikan. Setidaknya beberapa dari materi tersebut kalian kuasai. Jadi seperti itulah pembaca ideal, yaitu pembicara yang mampu menguasai pendengarnya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, apa ada yang ditanyakan? Atau mungkin yang masih ragu dan ingin diberi penjelasan secara detail mengenai apa yang belum kalian ketahui? Mungkin tidak ada ya. Kalau misal tidak ada, mungkin kalian nanti bisa chat di WhatsApp grup kelas ya, nanti bisa tanyakan apa yang belum kalian ketahui mengenai materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu, untuk materi pertemuan selanjutnya, kalian pelajari mengenai media dan juga metode membantu dalam berbicara di depan umum. Jadi, kita pertemuan besok akan membahas mengenai media dan juga metode pembantu saat kita berbicara di depan umum. Jadi setelah kita menguasai materi berbicara di depan umum ini, kita besok akan mempelajari tentang media dan juga metode pendamping untuk berbicara di depan umum. Kalian coba cari di searching Google atau dari buku-buku referensi lainnya untuk memberikan tambahan ilmu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan juga bekal bagi kalian untuk kedepannya menjadi seorang pembicara yang baik di depan umum. Semoga pertemuan selanjutnya kita diberi kesehatan untuk dapat melanjutkan pembelajaran pada hari berikutnya. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.